Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang dan selamat beribadah di kebaktian Minggu Palmarum di HKBP Malang, Minggu 5 April tahun 2020. Marilah kita satukan hati dan pikiran, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 dan 2. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidung-Mu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku, ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku, tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 401 ayat 3. Buatlah tanggamu tampak jelas,
Tuhan kepadamu. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari hukum yang pertama dengan artinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 1. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau ringan darahmu bagiku, kemana aku mohon pengampunan dan perlindungan. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia,
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai epistel yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 7 sampai dengan 12. Kita baca secara responsoria. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang menggambarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau, mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana, jangan engkau kena yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 160 ayat 1. Memikul dosa dunia, luar biasa menebus hutang besar manusia. Lihatlah Dia menempuh jalan sengsara dan teluh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Marilah kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 183 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang kadang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua. Nas renungan di Minggu Palmarum ini yang diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 12 ayat 12 sampai ayat 19 saya akan bacakan untuk kita semua yang ada di sini. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Sampai di situ. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk kita semua yang ada di sini, jika kita saksikan, jika kita lihat, mungkin dalam diri kita, mungkin di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di dalam dunia ini atau di daerah ini, di negara kita, bagaimana begitu mewahnya, bagaimana begitu meriahnya, bagaimana tanggapan, ekspresi, penyambutan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana ketika menyambut seseorang atau ketika menyambut tamu yang mungkin dianggap itu sangat spesial, yang mungkin dianggap itu sangat berharga dan sebagainya. Pastilah kita atau orang-orang di luar sana mengadakan penyambutan yang terbaik. Hal inilah yang terjadi. Penyambutan inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka mendengar kabar, ketika mereka melihat
Yesus memasuki Yerusalem. Mereka begitu antusias, mereka begitu semangat dalam menyambut Yesus dengan memakai daun palem. Mereka menaburkan daun-daun palem di jalan, bahkan mereka berteriak, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Inilah sebuah ekspresi, karena bagi orang Yahudi Yesus itu sangat-sangat begitu benar-benar yang mereka harapkan. Bagi orang Yahudi, inilah Dia yang akan membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Bagi orang Yahudi. Atau jika kita lihat di ayat pasal sebelumnya, bagaimana Yesus melakukan mukjizat yang begitu besar, bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Jadi inilah harapan mereka, inilah kerinduan mereka. Itu sebabnya tamu yang spesial ini, tamu yang agung ini, mereka sambut dengan begitu meriah sekali. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika kita lihat, jika tadi kita baca dalam nas renungan ini, mengapa Yesus memilih keledai? Mengapa Yesus menaiki keledai? Apakah keistimewaan dari keledai itu? Kenapa dia sebagai sosok raja yang agung? Kenapa dia sebagai sosok yang dinanti-nantikan? Kenapa dia sebagai tamu terhormat itu? Kenapa dia tidak mau? Kenapa Yesus tidak ingin dia naik kuda? Atau kenapa? Yesus ingin menekankan kedatangannya ke Yerusalem, kedatangannya ke dunia ini, kedatangannya kepada kita, bukan yang paling utama bagaimana persiapan yang kita lakukan, bukan yang paling utama bagaimana pesta penyambutan yang dilakukan oleh orang Yahudi, namun penyambutan yang Yesus inginkan, benarkah kita sambut Yesus itu dalam kehidupan kita ini, di dalam kedamaian? Karena mungkin banyak jika kita lihat adanya kesia-siaan ketika kita menyambut orang, ketika kita membuat pesta, ketika kita melakukan suatu hal dalam menyambut siapapun itu. Sering sekali kita terjatuh ketika kita membuat sebuah penyambutan, hitung-hitungannya ngagodang keluar, sudah begini, sudah begitu. Bukan itu yang terpenting bagi Yesus. Ia menginginkan kehadirannya disambut dengan kedamaian di tengah-tengah kehidupan manusia. Coba jika kita lihat, coba jika kita baca dalam 2 Samuel pasal 26. Bagaimana tentang perlawanan yang dilakukan Absalom. Bagaimana Absalom mengkudeta bapaknya sendiri Daud. Kemenangan yang dilakukan Daud. Daud berhasil memukul, Daud berhasil mengalahkan, bahkan tentara Daud berhasil membunuh Absalom. Namun kemenangan itu tidak membuat Daud bangga. Namun kemenangan itu tidak membuat Daud senang. Justru Daud bersedih kematian anaknya sendiri. Itulah sebabnya ketika Daud memasuki Yerusalem, Daud juga tidak mau menaiki kuda. Daud tidak mau memilih kuda yang sebagai lambang kekuasaan, lambang kemenangan, melainkan Raja Daud memilih dia menaiki keledai. Artinya apa? Bahwa kemenangan itu penting, tapi yang terpenting adalah kedamaian. Inilah yang diinginkan Tuhan Yesus kepada kita juga. Jika kita lihat, jika kita baca, jika kita buka dalam Alkitab kita, Yesus menginginkan
dunia ini. Yesus menginginkan hidup kita ini, hidup yang penuh kedamaian. Itulah sebabnya memasuki Minggu Palmarum ini, kedatangan Yesus ingin menekankan dua hal. Yang pertama, hiduplah dalam kedamaian. Hiduplah dalam kedamaian. Inilah yang sangat-sangat sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Coba kita lihat bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat ini. Coba kita lihat, mungkin ada juga di tengah-tengah keluarga kita. Hidup sekarang ini syarat dengan kemarahan yang begitu tinggi, emosional tingkat dewa, kasar, bahkan sesuka manusia jika tidak suka melakukan hal-hal yang tidak baik. Mungkinkah, mampukah kita membawa perdamaian di tengah-tengah dunia ini? Mampukah kita menjadi agen-agen perdamaian di tengah-tengah dunia ini? Hampir tiap tahun dunia menyuarakan, hampir tiap tahun dunia memberikan Nobel perdamaian. Namun sampai saat ini kedamaian di tengah-tengah dunia itu tidak ada. Lihat, di tengah virus, di tengah ketakutan, diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia sekarang khawatir, sekarang takut dengan wabah epidemi yang menakutkan ini, COVID-19. Bagaimana kita, jika kita baca, jika kita lihat dalam Matius 5 ayat 9. Apa dikatakan dalam Matius 5 ayat 9? Berbahagialah orang yang membawa damai. Mampukah kita berdamai ketika virus ini? Seorang filsuf dari Cina, Mahaguru Ching Hai, dia berkata, sumber kedamaian hanya ada dalam diri manusia ketika manusia itu menyambut kehadiran Tuhan. Itu dikatakan oleh Guru Ching Hai. Sumber kedamaian itu ada dalam diri kita ketika kita menyambut kehadiran Tuhan. Jadi jangan cari kedamaian dari orang lain. Jangan harapkan kedamaian dari orang lain sebelum saudara dan saya mampu mendamaikan diri kita kepada Allah. Dan begitu juga pepatah Romawi berkata, siapa yang ingin tercipta kedamaian, ia harus mampu dan bersiap sedia untuk berperang, karena orang pembawa damai banyak yang memusuhinya. Ini dia. Begitu jelas sekali. Matius 5 ayat 9. Jika memang kita anak Allah, jika memang kita ini sebagai orang-orang percaya, bawalah kedamaian itu di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan lihat, jangan perhatikan. Begitu mengerikan keadaan saat ini, begitu sangat-sangat membuat kita emosi. Di tengah wabah yang mengerikan ini, di tengah epidemi dunia ini, masih banyak orang-orang di luar sana, masih banyak oknum-oknum yang berusaha mencari, memanfaatkan keuntungan dengan menjual masker, hand sanitizer, dan sebagainya dengan harga yang begitu menakutkan hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang. Bagaimana kepedulian kita melihat situasi kondisi ini? Apakah hanya kita sekedar, hanya kita menjaga diri kita, hanya kita melindungi diri kita, namun bagaimana orang-orang di luar sana? Apakah ini juga bentuk dari kedamaian itu hadir di tengah-tengah diri kita? Coba juga kita lihat penafsiran, pembenaran dengan adanya lockdown ini.
Nggak boleh keluar begini begitu hanya untuk mengatasnamakan keselamatan diri pribadi. Dengan ada lockdownnya ini sehingga membuat sering sekali nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai saling tolong menolong hilang. Karena apa? Semua manusia membuat kekuatan untuk dirinya sendiri. Coba juga jika kita lihat ibadah saat ini juga pun banyak yang komplain. Di luar sana sangat banyak orang yang berkomentar, kenapa gereja saat ini, kenapa sekarang para pelayan mengambil ibadah-ibadah dalam acara-acara YouTube, acara-acara live streaming. Kenapa tidak di gereja? Namun begini, namun begitu, namun begini. Inilah ketika kita tidak mampu menghadirkan kedamaian dalam diri kita. Sekali lagi, kita akan menjadi pengkritik yang handal. Dan yang kedua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kita menyambut kedatangan Raja keselamatan itu? Berilah dirimu untuk dipimpin oleh Tuhan. Karena orang yang dipimpin oleh Tuhan pasti orang yang menyambut Tuhan dengan baik. Orang yang dipimpin oleh Tuhan pastilah dia juga akan mempersiapkan bagaimana menyambut Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Gitu juga. Kita boleh waspada. Kita boleh takut. Kita boleh khawatir akan virus yang mengerikan ini, akan COVID-19 ini. Namun ingatlah, ketakutan itu jangan sampai mempengaruhi diri kita. Ketakutan itu jangan sampai menutup pikiran kita. Ingat, kita punya Tuhan yang lebih berkuasa atas kehidupan ini. Oleh karena itu, sebagai orang yang berhikmat, sebagai anak Allah, kita jaga melalui kesehatan diri kita, kesehatan lingkungan kita, atau kita protek bagaimana diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 ini. Inilah kita lihat bagaimana para murid-murid. Jika kita baca tadi, sangat jelas murid-murid baru tahu. Ternyata mereka baru tahu Tuhan itu. Ternyata mereka baru menyaksikan siapa Tuhan itu. Mereka baru tahu bahwa inilah rupanya yang diberitakan itu. Oleh karena itu, sungguh sia-sia kehidupan kita ketika aktif kita beribadah, ketika kita aktif dalam puji-pujian kepada Tuhan, namun kita tidak mengenal siapa Tuhan itu. Ketika kita juga tidak mengenal Tuhan, maka kita juga tidak akan mampu untuk dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sedih rasanya mungkin baru kali ini kita merasakan Jumat Agung, Paskah di rumah atau tidak bisa merayakan bersama-sama karena virus yang menakutkan ini. Namun ingatlah, penyambutan akan Tuhan itu, penyambutan Raja Damai itu, persiapkanlah hati, pikiran dan kehidupan kita agar Tuhan juga mau disambut dan Tuhan rela mau untuk datang di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih,
Kami datang Tuhan ke hadapan-Mu. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati, di mana Tuhan ketakutan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, virus COVID-19 ini melakukan kekuatan yang begitu besar sehingga kami lupa, sehingga keyakinan dan iman kami lupa bahwa Engkau Raja di atas segala raja, bahwa Engkaulah satu-satunya gunung batu kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di Minggu Palmarum ini, ajari kami Tuhan, di tengah kehidupan ini, kami mampu mempersiapkan diri kami. Kami mampu merubah diri kami. Ajari kami untuk mengevaluasi diri kami, agar penyambutan-penyambutan kami, seruan-seruan yang kami naikkan kepadamu, itu bukan hanya sekedar kemunafikan belaka. Kiranya Tuhanlah yang membimbing kami, sehingga Engkau juga bersedia datang di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa Tuhan untuk keadaan kondisi di tengah-tengah diri kami, masyarakat kami, negara kami, bahkan dunia ini Tuhan. Kami mohon kuasa Tuhan, kami mohon karya-Mu Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada orang-orang yang memiliki andil, yang bertugas dalam penanganan ini. Berikan hikmat-Mu Tuhan kepada para medis. Kenapa, sampai kapan virus ini tidak ada penangkalnya? Kiranya kuasa Tuhanlah yang hadir, sehingga di tengah-tengah keadaan kondisi ini, hikmat yang dari Tuhan hadir bersama kami, sehingga kuasa Tuhan juga memampukan untuk memulihkan keadaan kondisi saat ini ya Bapa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang Maha Kasih, berkati Tuhan pemerintahan pusat di negara kami ini. Begitu juga daerah. Kiranya para pemimpin negara ini Tuhan, para pemimpin yang ada di daerah ini Tuhan, menjalani hikmat yang dari Tuhan, sehingga dalam penanganan kasus ini mereka tetap diberikan hikmat yang dari Tuhan. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di seluruh Indonesia ini, terlebih jemaat Tuhan yang ada di HKBP Malang. Lindungi kami Tuhan, sertai kami Tuhan dalam menjalani hari-hari ini. Berikan kekuatan kesehatan Tuhan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini di tengah-tengah kekuatan yang bersumber dari Engkau. Berkati Tuhan usaha kami, pekerjaan kami, kegiatan kami, anak-anak kami, bahkan pahupu kami. Semuanya kami serahkan di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan hidup kami ini. Ampunkan kami akan dosa dan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 184 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua.
sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, oh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Minggu Palmarum bagi kita.